Bagaimana mungkin ada 6 orang ya dibunuh, kemudian divonis onslah? Itu kan nggak masuk logika. Kok bisa itu dianggap ada alasan pembenar dan alasan pemaaf? Nggak masuk di akal. Ini gelap. Ya, termasuk juga peristiwa-peristiwa di KM50 itu kan sama gelapnya dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J di awal-awal ya. Soal CCTV yang tiba-tiba rusak, soal klaim tembak-menembak, soal klaim barang bukti dimiliki oleh Laskar itu senjata-senjata. Bahkan gelapnya sampai seorang Dudung Abdurrahman ikut gelar perkara. Apa urusannya tentara? Ya, gelar perkara kasus pidana. Tentara itu jaga kedaulatan, jaga pertahanan. Tentara itu perang dengan Papua. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya masih memiliki dua tafsir terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkaitan dengan janjinya ya yang akan membuka kembali peristiwa KM50 sepanjang ada novum. Tafsir yang pertama ini adalah novum sebagaimana dijelaskan Pak Taufik, yakni novum yang bisa dijadikan dasar peninjauan kembali bagi jaksa terhadap suatu peristiwa yang sudah divonis dalam proses kasasi. Jadi memang dalam proses peninjauan kembali ada masalah kekhilafan hakim, ada juga masalah ditemukannya bukti baru. Namun kita juga harus lihat fakta pada kasus KM50 itu bahwa hakim pengadilan negeri itu memvonis onslah. Jadi dituntut oleh jaksa 6 tahun pada perkara 338 KUHP, kemudian divonis onslah atau lepas karena dianggap memiliki alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan pasal 49 dan 50 KUHP. Nah, sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut 6 tahun penjara pada Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela, dua terdakwa pada kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Nah, karena vonisnya onslah, jaksa tidak bisa banding, tapi jaksa mengajukan kasasi. Namanya kasasi demi keadilan. Dan sampai hari ini kasasi ini belum vonis, Cak Selamat, belum ada vonis terhadap kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada vonis onslah perkara KM50. Saya kemarin mendapat informasi dari Bang Aziz, setelah ribut-ribut kasus Ferdi Sambo inilah baru dengar-dengar baru dibentuk majelis hakim kasasi untuk perkara KM50. Ini luar biasa kalau benar. Nanti coba dikonfirmasi Bang Aziz nanti. Artinya novum dalam pengertian untuk menjadi bukti baru dalam proses peninjauan kembali, kalaupun ditemukan juga belum dapat digunakan karena masih ada kasasi. Dan di kasasi itu masih mungkin ada perubahan putusan, tetapi perubahan putusan tadi tidak akan lepas dari konstruksi dakwaan dari tuntutan dari jaksa. Jadi kalau jaksa itu menuntut 6 tahun, kalau dikasasi nanti divonis 4 tahun, jaksa tidak akan mengajukan PK karena dianggap sudah selesai atau sudah sukses menuntut. Karena begini, di pakem jaksa internal itu jaksa tidak akan melakukan upaya hukum kalau vonis yang diberikan hakim itu minimal 2/3 dari tuntutan jaksa. Nah, dalam kasus KM50 ya, kalau nanti dikasasi turun vonis 4 tahun, karena tuntutannya tadinya 6 tahun, maka jaksa ya dianggap sukses. Makanya, apakah mungkin ya, vonis tadi akan di-PK oleh jaksa sementara jaksa sudah sukses, kecuali nanti kasasinya tetap onslah. Barulah kemudian mekanisme PK tadi akan dijalankan dengan beberapa syarat, diantaranya adalah ditemukannya bukti baru atau novum. Itu tafsir novum yang pertama. Tapi saya masih menyimpan tafsir novum yang kedua, yakni ditemukan bukti baru, keadaan baru yang tidak terkait dengan persidangan KM50. Yang tidak terkait dengan Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela. Artinya ada peristiwa baru yang konstruksi hukumnya berbeda sama sekali dengan yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah memvonis onslah Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela. Dan atas dasar itu Kapolri kemudian melakukan penyidikan baru. Jadi wewenangnya tidak melalui jaksa, tapi langsung melalui Kapolri, melalui penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan baru. Saya beri
analogi demikian. Kan di kasus Brigadir Joshua Huta Barat kan peristiwa lamanya adalah tembak-menembak. Dan kemudian berubah menjadi peristiwa baru ditembak. Nah, kalau ternyata ada novum, peristiwa dalam KM 50 itu bukanlah peristiwa tembak-menembak, bahkan ada keterangan baru dari saksi-saksi baru yang mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri bahwa yang membunuh itu bukan 2 orang yang divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, tetapi ada aktor lain, bahkan dia sanggup menjelaskan, mengetahui langsung bahwa peristiwa pembantaian KM 50 adalah peristiwa yang direncanakan, sehingga bisa dikenakan pasal 340, bukan hanya 338 KUHP, sama seperti kasus yang Sambo ini, akhirnya kan kena 340. Dan kemudian, itu kemudian jadi laporan polisi, dan sebenarnya laporan polisi tidak harus dari laporan korban ya, karena ini delik umum, sebagaimana disampaikan Pak Taufik tadi, kan korban sudah diwakili oleh negara, dalam ini oleh polisi, sehingga polisi bisa menerbitkan format laporan internal polisi, karena kan ada form A, form B ya, internal bisa lapor, dan masyarakat bisa lapor. Nah, kalau konfliknya seperti itu, maka bisa saja, tetapi apakah kemudian itu merupakan satu komitmen yang bisa kita percaya, atau sekedar kamuflase atau janji manis, atau sekedar bahasa politiknya itu lip service dari Kapolri gitu. Nah, kita tidak bisa mengukur dari statement, tapi kita bisa mengukur dari tindakan. Nah, sekarang kita cari apa yang mampu mengungkap adanya novum atau bukti baru tadi dalam peristiwa KM 50. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Taufik itu sejalan dengan apa yang saya juga punya pandangan sama, adalah tindakan melakukan audit terhadap Satgasus itu bisa membuka celah ditemukannya novum terkait peristiwa KM 50. Dari mana konstruksinya? Begini, Satgasus itu dibentuk oleh Tito Karnavian di tahun 2019, dan di antara fungsi Satgasus itu melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak pidana, baik di dalam negeri, di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, atas atensi pimpinan. Artinya dia melakukan tindakan-tindakan pro justisia juga. Dan kegiatan-kegiatan itulah yang kemudian akan diaudit. Apakah ada tindakan dari Satgasus terlibat dalam proyek ya, surveilling atau penguntitan 6 laskar FPI di KM 50. Nah, setelah diaudit itu dari mana maupun diketemukan, ya dari hasil audit ada nggak yang nyanyi anggota Satgasus anak buah Sambo ini. Kalau mereka kemudian nyanyi, iya kami melakukan serangkaian penyidikan dan melakukan penyelidikan, di antara kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah KM 50. Iya bahwa desain KM 50 memang kami, itu atensi pimpinan. Itu bukan hanya dari Polda Fadil Imran, tapi itu atensi pimpinan. Memerintahkan Satgasus, tapi proses penyidikannya diserahkan oleh Polda. Karena Satgasus memang sifatnya sifat tim khusus. Nah, kemudian, iya kami ada di lokasi, iya pembunuhnya bukan yang ada di persidangan yang divonis lepas, Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhrala. Iya, saya pembunuhnya, misalkan yang begitu. Iya, saya juga melihat yang bunuh, yang nembak bukan saya, tapi ada yang lainnya. Ada si fulan. Nah, ini kasus baru, ini Cak Slamet. Dan ini bisa dibuka kembali kalau kasusnya demikian. Namun apakah sampai ke sana? Nah, saya kemudian menyimpulkan apa yang disampaikan Pak Listio Sigit Prabowo itu hanya kamuflase. Hanya lip service ya, sebelum dibuktikan kebalikannya. Kenapa? Karena indikatornya kita baca dari pembubaran Satgasus. Pintu untuk membuka hubungan ya Satgasus dengan KM 50, Sambo dengan KM 50, tugas-tugas Satgasus yang gelap ini ya, dengan peristiwa gelap di KM 50, kan kita masih melihat peristiwa KM 50 itu tidak terang. Vonis di Pengadilan Jakarta Selatan tidak terang. Bagaimana mungkin ada 6 orang ya dibunuh, kemudian divonis onslah? Itu kan nggak masuk logika. Kok bisa itu dianggap ada alasan pembenar dan alasan pemaaf? Nggak masuk di akal. Ini gelap. Nah, termasuk juga peristiwa-peristiwa di KM 50 itu kan sama gelapnya dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J di awal-awal ya. Soal CCTV yang tiba-tiba rusak, soal klaim tembak-menembak, soal klaim barang bukti dimiliki oleh laskar itu senjata-senjata. Bahkan gelapnya sampai seorang Dudung Abdurrahman ikut gelar perkara. Apa urusannya tentara? Ya, gelar perkara kasus pidana. Tentara itu jaga kedaulatan, jaga pertahanan. Tentara itu perang dengan Papua, bukan ikut gelar perkara di Polda. Nggak ada urusannya. Dan ini menambah gelap ya, peristiwa KM 50.
Termasuk gelapnya KM 50 apa? Masa korban kemudian ditersangkakan. Walaupun akhirnya di SP3 berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP karena kewenangan menuntut bagi terdakwa atau tersangka itu hilang kalau mereka meninggal dunia. Dan ini kan terjadi. KM 50 itu kan desainnya dulunya 6 Laskar itu kan dianggap penjahat ya, menyerang aparat ya, ditersangkakan dan kemudian dilakukan SP3. Nah, ketika ketika Satgasus ini dibubarkan, nah kita kehilangan objek untuk menjadi pintu atau jembatan menuju KM 50. Nah, kalau saya kira begini, kalau Pak Listio Sigit Prabowo komitmen dengan janjinya akan mengungkap ulang kasus KM 50 jika ditemukan novum, menurut saya tidak menunggu novum. Cari novum itu oleh Pak Kapolri, Pak Sigit, cari novum itu. Caranya apa? Audit Satgasus. Karena di dalam audit baik kinerja maupun keuangan itu kuat dugaan ada kegiatan-kegiatan gelap yang dilakukan oleh Satgasus, dan di antara kegiatan gelap tadi terhubung dengan peristiwa KM 50. Harus dibuktikan ini. Dugaan-dugaan seperti ini kalau tidak dilakukan audit akan menjadi keyakinan bahwa oh ini ada kaitan antara Satgasus ini dengan peristiwa pembantaian KM 50. Kenapa demikian? Karena nyawa 6 Laskar itu juga sama ya, sama dengan Brigadir J tadi, sama harus kita bela. Ya, kita sedang membela nyawa manusia. Dan sebagai seorang muslim ya, saya kalau sudah bicara nyawa, tidak peduli nyawa muslim ataupun non-muslim ya, asal dibunuh itu sama saja melanggar ya, melanggar syariat Islam. Di dalam Islam itu membunuh non-muslim tanpa alasan hak juga itu sebuah kejahatan. Pelakunya juga harus dikisos. Maka dalam konteks hukum Islam ya, Sambo ini kalau menurut hukum Islam juga harus dikisos, dibunuh dia. Karena dia membunuh tanpa alasan hak. Soal bahwa Sambo menyatakan ya, Brigadir J itu melakukan aktivitas pelecehan, itu kan tuduhan. Tidak ada bukti. Dan itu yang menurut saya menambah sakit ya keluarga korban ya, keluarga Brigadir J ini ya. Sudahlah anaknya mereka dibunuh, pamit berangkat bertugas pulang tinggal nyawa, mayatnya tidak boleh dibuka, dikasuskan pula kan, dilaporkan, dan bukan pelaporan biasa. Kalau pelaporannya masih hal-hal yang umum sih masih mending, ini dianggap melecehkan. Kan kasihan sekali keluarga Joshua Huta Barat ini, sudahlah anak mereka mati, tapi mayatnya juga nama anaknya itu juga dicemarkan dengan tuduhan melakukan pelecehan. Kenapa saya sebut tuduhan? Karena nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Bagaimana kalau kesaksian dari PC dan Sambo termasuk Ma'ruf kuat? Saya nggak percaya itu semuanya. Mereka biasa melakukan pembunuhan, apalagi kebohongan untuk memfitnah adanya pelecehan. Justru saya menguatkan bahwa Brigadir J itu ya dihabisi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak. Ada dugaan. Ya, Sambo itu punya bisnis gelap yang diketahui oleh Baradae dan kemudian ya dihabisi agar tidak bocor rahasia Sambo ini. Dan itu terbukti pada 2 indikator. Pertama, indikator curhatnya Brigadir J karena mau dibunuh oleh squad apa? Squad lama atau squad baru? Dijawab oleh Baradae, Brigadir J itu adalah squad lama saat menjawab dari calon istrinya ya. Dan kemudian ini kan didalihkan sebagai squad itu si kuat oleh Komnas HAM, kan ngaco itu. Ini katok-matok gimana Komnas HAM nih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah adanya 4 rekening dari Brigadir Joshua Huta Barat yang menurut Kamarudin masih ya aktif bertransaksi setelah meninggal. Nah, siapa yang melakukan aktivitas transaksi tadi kalau bukan orang yang mengendalikan? Dan diduga rekening tadi digunakan untuk sarana transfer, sarana untuk mengumpulkan duit-duit haramnya si Sambo. Nah, karena itu harusnya kalau Pak Kapolri serius ya mau bongkar ulang KM 50 dengan pintu novum, tidak menunggu novum. Novum itu bisa dicari dari mana? Audit Satgasus. Begitu, Cak Selamat. Kalau audit Satgasus kemungkinannya seperti apa? Dan seperti apa peluang agar, dan apa yang krusial yang penting sebagai faktor dorongan agar benar-benar tuntutan terhadap audit Satgasus itu bisa terrealisasi, Bang Ahmad Muslim? Ya, audit Satgasus itu ya alasannya adalah untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas Polri. Karena Satgasus itu ya kaitannya untuk mengklarifikasi pertama bagan ya kekaisaran Sambo
dengan konsorsium 303. Kedua, dugaan ada squad lama squad baru yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Ketiga, ya, untuk menjelaskan ada kaitannya enggak dengan rekening yang dikuras pasca meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Keempat, ya ini yang paling penting. Sebuah lembaga itu ketika dibentuk ada tujuan. Nah, ketika mau dibubarkan itu juga harus ada LPJ ya, ibarat laporan pertanggungjawaban. Pada apa saja? Yang paling penting itu ada pada 3 kegiatan ya. Pertama, kegiatan yang sudah dilakukan. Kedua, kegiatan yang sedang dilakukan. Ketiga, kegiatan yang akan dilakukan. Nah, Satgasus karena dia punya fungsi penyelidikan dan penyidikan berarti harus diaudit. Pertama, kegiatan penyelidikan yang dilakukan Satgasus itu apa saja? Yang sedang berjalan apa saja, yang telah berjalan apa saja, yang di SP3 berapa, kasus apa, yang kemudian sampai pro justia berapa. Nah, itu kemudian kewenangan penyidik itu kemudian dibebankan kepada siapa? Setelah jadi kasus, ya, apakah ke Barreskrim atau ke unit-unit Polda atau ke Direktorat Tindak Pidana Cyber? Karena Satgasus itu punya kewenangan luas, Cak Slamet. Bisa melakukan penyelidikan kasus terorisme, kasus tindak pidana korupsi, kasus money laundry, kasus narkoba. Nah, disitulah yang kemudian ada dugaan disalahgunakan untuk backing kegiatan-kegiatan judi online dan narkoba. Jadi bukan untuk membersihkan negara dari narkoba atau judi, tapi justru disalahgunakan untuk membackup pelaku kegiatan narkoba dan judi. Dan ini indikasinya juga makin kuat karena kasus Sambo ini kan mencuat tiba-tiba Kapolri ya memerintahkan seluruh Kapolda untuk berantas judi online. Sebelumnya kan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba begitu. Ini kan berarti ada kaitannya. Nah, dugaan-dugaan ini kalau tidak diaudit, maka selamanya akan menjadi legasi buruk bagi Kapolri, bagi institusi Polri. Berarti Polri tidak terbuka, tidak transparan, tidak mau benar-benar berubah, tidak mau benar-benar bersih-bersih. Ada sebagian yang ditutupi dan dugaan saya ditutupi justru lebih besar dampak bahayanya bagi bangsa dan negara. Sambo memang jahat, Sambo memang luar biasa kejam, luar biasa sadis, tetapi apakah kita bisa menjamin ya kegiatan Satgasus itu tidak lebih kejam, tidak lebih sadis, tidak lebih berbahaya bagi negara ketimbang kerjaan Sambo? Apalagi Satgasus itu sejak 2020 dipimpin Sambo. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan untuk kita mendorong di audit Satgasus. Yang kedua terkait keuangan. Ini lembaga negara ini kan keuangannya harus diaudit. Apakah dia mengambil dari APBN atau justru digunakan oleh oknum-oknum penjahat ya yang menggerakkan Satgasus dengan dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya. Termasuk bagaimana dengan barang-barang bukti dalam bentuk harta, baik uang atau emas yang disita dan sebagainya kalau ada kan. Apakah itu kemudian diteruskan keseluruhannya sebagai barang bukti untuk ditindak dalam proses justisia atau sebagian ada yang ditilap. Ada sebagian saja yang diteruskan menjadi bukti kepada jaksa penuntut umum, sebagainya ditilap oleh Satgasus. Kenapa bisa demikian? Ya bisa, karena ini kan satuan tugas yang gelap. Bukan seperti Barreskrim, bukan seperti Direktorat Tindak Pidana Cyber yang jelas pertanggungjawabannya kepada Barreskrim, bukan Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang jelas bertanggung jawab kepada Barreskrim, bukan Direktorat Tindak Pidana Umum yang jelas bertanggung jawab kepada Barreskrim, Barreskrim bertanggung jawab kepada Pak Kapolri. Ini gelap. Nah, saya kira itu argumentasinya kalau memang ya Pak Kapolri ya tidak bermain citra dalam peristiwa KM50. Dan tentu saja kita juga menunggu itu loh. Terlepas nanti hasilnya apa, kalau sudah dilakukan prosesnya, kita menjadi lega. Tapi kalau proses ini tidak dilakukan, kemudian yang dikeluarkan berulang-ulang hanya komitmen kami akan, ya mohon maaf. Ya, ketidakpercayaan publik kepada Sambo itu akan menjadi ketidakpercayaan publik secara umum kepada institusi kepolisian. Dan ini harus kita selamatkan. Ini yang kita tidak ingin ya. Polisi itu diasosiasikan dengan Sambo dan sudah ada itu Cak Slamet. Ya, polisi lewat oleh masyarakat diteriakin Sambo, oh Sambo, ada Sambo. Nah, itu kan berarti publik sudah mengasosiasi ya orang-orang yang ada di kepolisian itu adalah seperti Sambo ya. Apa karakter Sambo? Ya penjahat. Apa karakteristik Sambo? Tukang rekayasa, tukang bohong. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Institusi Polri dari dugaan atau dari praduga seperti ini. Dengan apa? Dengan mendorong agar proses ini dilakukan. Dan dengan proses itulah pertanggungjawaban Polri disampaikan kepada masyarakat. Dan pertanggungjawaban itulah yang membuat masyarakat memiliki alasan untuk kembali mempercayai institusi Polri. Begitu, Cak.